Novel audio Pagoda Pancer yang ke-119. Item pertama, selesai. Wow, debu menghilang dan gelombang panas menghilang. Dan Xing Hao mengatakan ini dengan ringan, lalu berjalan ke platform pemurnian senjata berikutnya. Dan gejolak di hati setiap orang di lapangan menjadi semakin intens. Sangat cepat, sudah belasan kali, kan? Dan Xing Hao menyelesaikan peningkatan senjata suci. Ini hampir seperti bermain. Pisau besar itu tertancap secara diagonal di tanah, masih mengeluarkan sisa panas. Pola senjata pada bilahnya masih mengalir, tetapi Dan Xing Hao telah mencapai platform pemurnian senjata kedua. Di tungku kedua, ada senjata pelindung lengan yang digantung. Dan Xing Hao juga mengangkat tangan kirinya dengan ekspresi tenang. Bas! Dia menggenggam jari-jarinya dari udara, dan kekuatan spiritual emas yang kuat melonjak. Kekuatan spiritual mengalir menuju pelindung lengan di tungku, dan kemudian, tanda terang muncul di tungku satu demi satu. Rune ini sepertinya muncul begitu saja, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Dan Xing Hao memadatkannya. Aneh. Seseorang di antara penonton bertanya, bagaimana Dan Xing Hao mengukir pola itu ke dalam senjatanya. Ya, menurutku itu juga aneh. Aku bahkan tidak melihatnya memadatkan rune. Memahaminya sama sekali. Metode Ming Chen sangat terstandarisasi, langkah demi langkah demi langkah. Kebanyakan orang tidak dapat memahami metode pemurnian senjata Dan Xing Hao. Karena langkah pertama dalam mengukir pola senjata adalah memadatkan rune terlebih dahulu, kemudian menyusun dan menggabungkan rune tersebut sebelum dapat diukir menjadi senjata dan diubah menjadi pola senjata. Namun, tidak ada yang melihat di mana Dan Xing Hao melepaskan rune itu sama sekali. Penjelasan segera muncul. Hei, apa kamu tidak mengerti? Sebenarnya, mudah untuk mengatakannya. Seorang pria berusia 20-an dan 90-an berkata, alasan mengapa kamu tidak melihat rune kental Dan Xing Hao adalah karena dia meletakkan rune itu terlebih dahulu. Semuanya terukir pada bahan pemurnian. Apa? Dan operasi ini. Itu benar, rune diukir ke dalam bahan pemurnian terlebih dahulu, dan kemudian selama proses peleburan bahan pemurnian, energi spiritual di dalamnya akan diintegrasikan dengan rune. Dan Xing Hao hanya perlu melakukan sintesis akhir, dan senjata akan ditingkatkan. Sungguh menakjubkan. Saya tidak menyangka teknik pemurnian senjata semacam ini. Sepertinya itu adalah teknik pemurnian senjata asli Master Jia Xiu, yang pada dasarnya tidak diketahui kecuali Dan Xing Hao. Yah, aku juga pernah mendengar tentang metode mengukir rune langsung ke bahan pemurnian. Cara ini kedengarannya sangat sederhana, tapi nyatanya sangat sulit untuk dioperasikan. Setelah bahan dilebur, jika satu rune rusiak, maka seluruh pola senjata akan gagal. Kamu sangat berani. Siapa lagi yang berani memamerkan keahlianmu kecuali Dan Xing Hao? Sudah terlambat untuk mengatakan itu, sudah terlambat. Sebelum semua orang yang berada di pinggir lapangan selesai berbicara, senjata kedua telah ditingkatkan. Rune yang menggabungkan energi spiritual dari banyak material logam semuanya diubah menjadi pola senjata yang luar biasa. Bas! Pola senjata menutupi sisi atas dan bawah pelindung lengan, seperti kilat yang mengalir, yang sepertinya mengandung sifat mematikan yang mengerikan. Dan Xing Hao tidak melihat lagi, dia mengangkat tangannya dan pelindung lengannya terbang keluar dari tungku, lalu mendarat dengan keras di samping senjata pertama. Bang! Pelindung lengan itu jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang keras. Tiba-tiba, puing-puing meleduk dan lubang besar tercipta di tanah. Ekspresi semua orang berubah lagi. Senjata suci kelas atas. Ini sangat kuat. Terlalu mudah bagi Dan Xing Hao. Ya, Dan Xing Hao benar-benar jenius di antara para jenius. Mata semua orang mengikuti sosok Dan Xing Hao. Senjata satu demi satu terbang keluar dari tungku yang berbeda. Barang ketiga, barang keempat, barang kelima. Dapat dikatakan merupakan suatu kesenangan bagi semua orang untuk menyaksikan Dan Xing Hao menyempurnakan senjatanya. Ini sangat mulus. Ini juga sangat cepat. Melihat senjata yang berdiri di bidang pemurnian senjata, semua orang merasa kagum di hati mereka. Dan Xing Hao memang sedikit arogan dan sangat arogan, namun ia memiliki modal untuk menjadi arogan dan bahkan lebih arogan. Biar ku beritahu, Dan Xing Hao ini benar-benar kuat. Di sela-sela, bahkan Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Yin Zulian di sebelahnya juga menjawab, tidak ada keraguan tentang ini. Jika dia memiliki reputasi yang salah, dia tidak akan menjadi murid favorit guru Jia Xiu. Oh, saya ingin tahu bagaimana kakak senior Ming Chen harus menghadapinya. Yin Fengxi melirik ke arah Ming Chen. Saat ini, Ming Chen masih sangat stabil. Tidak peduli betapa briliannya dan Xing Hao saat ini, Ming Chen selalu secara serius meningkatkan pedang pemakaman langit. Lebih dari 1000 rune berputar mengelilingi pedang pemakaman langit dengan kecepatan tinggi. Selama rotasi, rune tersebut diukir pada badan pedang, dan kemudian diubah menjadi pola yang indah dan gelap. Dibutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mengukir pola pada senjatanya, tetapi aura Ming Chen cukup stabil sekarang, dan tidak terjadi apa-apa. Ayo, Tuan Ming Chen. Di sela-sela, Akian memeras keringat dari telapak tangannya untuk Ming Chen. Di samping mereka, Ouyang Long dan Li Yi juga tampak serius. Rasa penindasan yang dibawa oleh dan Xing Hao terlalu kuat. Ming Chen bahkan belum menyelesaikan setengah prosesnya, tetapi dan Xing Hao telah menyelesaikan 5 atau 6 senjata. Meski 5 atau 6 senjata ini semuanya adalah senjata suci, namun tetap saja meresahkan. Segera, dan Xing Hao sampai pada senjata ketujuh. Ini adalah pedang. Sekitar sepertiga bilahnya pateh. Dengan kata lain, selain mengupgrade senjata ini, dan Xing Hao juga perlu memperbaikinya. Namun, hal ini sama sekali tidak mengganggunya. Dan Xing Hao mengarahkan kelima jarinya ke arah tungku di udara, dan seberkas cahaya melintas di telapak tangannya. Berdengung. Saya melihat cahaya dan bayangan indah terbang keluar dari bumi yang menyala-nyala. Cahaya dan bayangan ini bergegas menuju bagian pedang yang pateh dalam posisi berputar. Cahaya dan bayangan itu tumpang tindih dan dengan cepat mengisi bagian yang hilang dari pedang yang pateh itu. Saat sinar cahaya dan bayangan terakhir menyatu, bagian yang hilang dari pedang pateh itu tiba-tiba terisi. Namun, bagian yang diperbaiki bukanlah sebuah entitas, melainkan sebuah pedang ilusi. Qiyang. Badan pedang fisik dan badan pedang ilusi sebenarnya memiliki kecocokan yang unik pada saat ini. Banyak pemurni senjata di antara penonton tampak terkejut. Apakah ini metode kelanjutan pedang hantu? Ya, metode pemurnian senjata ini menggunakan badan ilusi untuk mengisi bagian senjata yang hilang, tetapi kekuatan bagian ilusinya sama dengan kekuatan bagian fisiknya. Senjatanya itu dapat menghasilkan resonansi yang kuat dan efektif. Mengapa dan Xing Hao tidak membuat pedang baru? Ini bukan tugas yang sulit. Itu diminta oleh pemilik senjata untuk menemukan pedang yang hilang itu. Jadi mintalah agar kekuatan pedang itu dipulihkan. Begitu, orang itu benar menemukan dan Xing Hao. Lagi pula, tidak banyak pemurni senjata yang mengetahui metode kelanjutan pisau hantu. Di dalam tungku, setelah pedang pateh diperbaiki, bagian fisik pedang tetap tajam dan tajam, sedangkan bila ilusi yang terhubung dengannya sama tajam dan luar biasa. Segera, dan Xing Hao sekali lagi mengukir pola rumit dan megah pada senjatanya. Dalam sekejap, kemegahan pedang pateh ini sekali lagi mencapai tingkat yang baru. Potiongan ketujuh, selesai. Dan Xing Hao mengambil pedang yang pateh itu langsung dari tungku, melirik ke badan pedang, lalu melemparkannya kembali. Buho! Pedang pateh itu jatuh ke bagian belakang alun-alun, dan disejajarkan dengan beberapa senjata lainnya. Bang! Pedang pateh itu berdiri di tanah dan meleduk dengan gelombang energi yang kuat. Banyak orang terkejut dengan aliran pedang ini dan mundur. Ini adalah senjata kuasi kekaisaran. Ya, terutama setelah berada di tangan dan Xing Hao, itu bahkan lebih kuat. Ini memang hasil karya seorang jenius pemurnian senjata. Itu terlalu kuat. Jika saya bisa mempelajari dan Xing Hao, 1/10 dari keterampilan memurnikan senjata Xing Hao sangat berharga dalam hidup saya. Ya, ada orang jenius di atas segalanya, dan itu berarti orang-orang seperti dan Xing Hao. Di bawah tatapan kagum semua orang, dan Xing Hao menaiki platform pemurnian senjata ke-8. Di dalam tungku terdapat tombak yang panjangnya lebih dari 3 meter. Sejauh ini dan Xing Hao telah menyelesaikan peningkatan dan penguatan 7 senjata. Selain tombak di depannya, satu-satunya yang tersisa hanyalah gelang Xuanji, milik Mu Zuling. Hoa! Pikir dan Xing Hao, dan tombak itu terbang keluar dari tungku. Dan Xing Hao menangkap tombak itu. Segera, dia meletakkan tombak itu di atas meja di sebelahnya, lalu mengangkat tangan kanannya,
energi spiritual di telapak tangannya berkumpul di pusaran air, dan dengan cepat berubah menjadi palu godam. Palu godam turun dan memukul tombak itu. Bang! Bang! Palu godam jatuh, cahaya keemasan memercik, dan sinar cahaya cemerlang meleduk di depan Dan Xinghao. Apakah kakak senior Dan Xinghao akan mengubah bentuk senjata itu? Tidak. Sosok kekar berbaju hitam melangkah maju dan berkata, "Lalu kenapa dia melakukan ini?" Seseorang bertanya lagi. Sosok berbaju hitam menjawab, "Karena ada cacat kecil di sisi kiri tombak, 14 inci jauhnya." Apa? Cacat kecil? Bagaimana kamu tahu? Karena tombak itu milikku. Mengatakan ini, banyak orang di sekitarnya tanpa sadar melontarkan ekspresi terkejut. Saya melihat sosok berbaju hitam. Tidak hanya dia tinggi, tapi dia juga mendominasi seperti harimau. Tuan Wulai, mengapa Anda ada di sini? Oh, itu Tuan Wulai. Saya tidak melihatnya sekarang. Saya juga tidak melihatnya. Wulai, Mortal Immortal Holy Academy salah satu master. Statusnya sama dengan Master Fan Yuan, dan dia memiliki suara tinggi di Akademi Suci Abadi Fana. Biasanya, kedatangannya akan menarik perhatian semua orang. Namun, karena perhatian semua orang tertuju pada Dan Xinghao dan Ming Chen, hanya sedikit orang yang melihat Wulai di luar tempat tersebut. Shen Chang, Mu Zuling, Yin Lang, dan Leng Ruoqian berjalan ke sisi Wulai. "Saya telah bertemu Tuan Wulai," kata Shen Chang sambil sedikit menangkupkan tinjunya. Tidak sulit untuk mengetahui dari ekspresinya bahwa hubungan antara Shen Chang dan Master Wulai tidak buruk. Yin Lang juga berkata, "Tuan Wulai, Anda di sini." Wulai mengangguk ke beberapa orang. Dia tidak bisa tidak memuji Dan Xinghao. "Saya tidak memberitahu dia sebelumnya bahwa tombak saya rusak. Saya hanya memintanya untuk membantu saya meningkatkannya." Tanpa diduga, dia melihat masalahnya secara sekilas. Kalimat ini bukan hanya ini adalah pujian untuk Dan Xinghao, dan itu juga merupakan pengakuan terbesar baginya. Wulai telah melakukan kontak dengan banyak penyuling senjata sebelumnya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada yang salah dengan senjatanya. Karena sutra halus, sangat halus, hampir tidak ada yang bisa mendeteksinya kecuali Wulai sendiri. Kemunculan Master Wulai sekali lagi menambah sedikit kegembiraan pada suasana ladang pemurnian Dian. Dan evaluasi serta apresiasi Wulai terhadap Dan Xinghao membangkitkan resonansi penonton lainnya. "Hahaha, bahkan Tuan Wulai berkata begitu. Saya merasa pada dasarnya tidak ada ketegangan dalam pertarungan hari ini. Tidak ada ketegangan sejak awal. Lihat berapa banyak senjata yang telah diselesaikan Dan Xinghao. Selalu menjadi Dan Xinghao. Kekuatannya tak tertandingi oleh siapapun. Hati semua orang di lapangan telah mengalami kemiringan besar. Meskipun sejak awal, sebagian besar orang berada di pihak Dan Xinghao. Tapi sekarang, masih ada lagi. Apa yang harus saya lakukan?" Bahkan Tuan Wulai mengatakan itu. Di sela-sela, Ouyang Long menggosok tangannya untuk menghilangkan kecemasannya. Li Yi di sebelahnya juga sedang menggaruk kepalanya. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia melihat ke platform pemurnian senjata tempat Ming Chen berada. Sintesis pedang pemakaman langit dan pola senjata Mang Surgawi sudah setengah proses. Pedang pemakaman langit yang tergantung di tungku dikelilingi oleh api yang berterbangan dan rune yang berputar tertanam di pedang pemakaman langit dengan tertib. Dilihat dari kejauhan, badan pedang dari Sky Burial Sword memiliki pola yang indah. Pola ini seperti sinar matahari yang tajam, dan masing-masing pola tersebut mengandung fluktuasi kekuatan yang menakjubkan. Pola senjata Tianmang diciptakan oleh Guru Ming Chen, Penatualu. Metode pemurnian senjata ini dapat meningkatkan kekuatan serangan suatu senjata secara signifikan. Kekuatan pedang bagaikan cahaya fajar, menembus langit dan bumi. Ming Chen masih stabil. Ia tidak terpengaruh dengan berbagai suara di luar lapangan. Mentalitas seorang pemurni senjata sangatlah penting. Terlebih lagi, ketika Ming Chen memutuskan untuk mengambil tugas, meningkatkan pedang pemakaman langit, dia mempertimbangkan tekanan yang harus dia tanggung. Tak satu pun penyuling senjata di Akademi Suci Abadi Fana yang berani menyinggung Dan Xinghao. Ming Chen berdiri saat ini dan langsung mendorong dirinya ke garis depan. Tapi Ming Chen tidak mau mundur. Dia perlu memenangkan babak ini untuk membuktikan bahwa ada penyuling senjata terkemuka lainnya di Akademi Suci Abadi Fana. Bas! Segera,
Ming Chen meningkatkan kecepatan mengukir pola aktuator, dan dengan konsumsi kekuatan spiritual yang terus-menerus, setetes keringat secara bertahap muncul di dahi Ming Chen. "Ayo, Tuan Ming Chen." Qian mengepalkan tangannya dan diam-diam bersorak untuk Ming Chen. Xiao Nunu berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Meskipun niat awalnya adalah untuk menolak Qian dan Ming Chen, segalanya telah mencapai titik ini dan dia hanya bisa menunggu. Dengan tenang, platform pemurnian senjata tempat dan Xing Hao berada. Bang, bang, di tangan dan Xing Hao, palu godam emas terus menghantam tombak itu. Setiap kali gravitasi menghantam, ia meleduk dengan gelombang udara yang kuat. Ketika pukulan terakhir selesai, tiba-tiba terjadi ledukan, dan palu godam emas di tangan dan Xing Hao berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Hati semua penonton tegang. Apakah ini palu godam dan Xing Hao rusiak? Jangan gugup. Sekilas, Anda belum pernah melihat saudara dan Xing Hao memurnikan senjata. Palu godam itu diubah oleh kekuatan spiritualnya sendiri, bukan sebuah peralatan. Senjata sungguhan. Itu benar, dan Xing Hao bukan hanya seorang penyuling senjata terbaik, tetapi juga seorang biksu yang kuat. Dia memiliki 2 garis keturunan suci, logam, dan api. Palu roh emas itu terbuat dari kekuatan logam. Jadi begitu. Ya dewa, dengan kekuatan badan suci dengan 2 atribut, emas dan api, kamu benar-benar yang terpilih di dunia pemurnian senjata. Seperti yang kita ketahui bersama, orang dengan kekuatan kedua atribut ini, memiliki ketertarikan yang kuat terhadap logam dan api. Di bidang pemurnian senjata, hal ini terutama terkait dengan 2 atribut ini. Pada saat ini, pemahaman semua orang tentang dan Xing Hao sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Segera setelah itu, dan Xing Hao melemparkan tombak di tangannya ke dalam tungku lagi. Di dalam tungku, bumi berkobar seperti naga yang menari. Dan Xing Hao mengukir satu demi satu rune tingkat tinggi yang indah dengan teknik yang sangat halus. Ketika pola senjata seperti api emas menutupi badan tombak, terdengar ledukan keras dan pancaran energi yang menghancurkan bumi ditembakkan langsung ke langit. Di bidang pemurnian senjata, keempat menaranya gelap, dan tombak di dalam tungku seperti senjata dewa yang direndam dalam api dewa, meleduk menjadi api. "Hah, itu senjata kekaisaran," seru seseorang di antara penonton. Dengan kekuatan dan momentum seperti itu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata kekaisaran. Itu terlalu kuat, itu terlalu kuat. Ada sensasi di mana-mana. Mata Yin Fengqi, Yin Zulian dan lainnya yang berdiri bersama Xiao Nunu juga tergerak. Cek, cek, cek. Orang ini benar-benar memiliki kesombongan untuk meningkatkan senjata kekaisarannya, dan dia akan segera melakukannya. Yin Fengqi menggelengkan kepalanya. Yin Zulian, Qian dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi tekanan pada Ming Chen pasti meningkat. Platform pemurnian senjata tempat dan Xing Hao berada. Potiongan ke-8, selesai. Setelah mengatakan itu, dan Xing Hao melambaikan tangannya, dan tombak sepanjang 3 meter itu terbang keluar lapangan. "Tuan Wulai, ambil tombak itu." "Oke." Wulai setuju dengan antusias. Dia bergegas keluar seperti harimau, dan mengangkat tangannya untuk mengambil tombak itu ke tangannya sesaat sebelum mendarat. Bas! Saat dia mengambil tombak itu, gelombang panas yang mengepul menyebar seperti air pasang. Tombak pertempuran sengit diacungkan, dengan momentum yang hebat, mengalir ke segala arah. Tombak setengah bulan membelah udara, dan jurang berbentuk busur yang spektakuler terbuka di tanah di sampingnya. "Oke, hahaha." Mata Wulai bersinar, dan dia melihat tombak di tangannya dengan puas. Sekarang lebih mudah digunakan daripada dulu. Lai puas. "Oke, puas, sangat puas." Wulai memiliki kesombongan, "Saya memiliki senjata kekaisaran di tangan saya." Setelah itu, dan Xing Hao berjalan menuju platform pemurnian senjata ke-9. Ada senjata kuasi kekaisaran terakhir yang akan dia tingkatkan hari ini, gelang Xuanji milik Muzuling. Wajah Muzuling menunjukkan ekspresi antisipasi. Dia sangat berharap untuk melihat gelang Xuanji miliknya bersinar. Yin Lang dan Leng Ruoqian saling memandang dan tersenyum bangga. Yang pertama menyilangkan tangan di depannya dan berbicara dengan nada menghine. "Kakak senior kita dan Xing Hao telah menyelesaikan 1 senjata kekaisaran dan 7 senjata suci.
Beberapa orang masih berjuang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang yang dibicarakan Yin Lang adalah Ming Chen. Leng Ruoqian juga mengikuti, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bagaimanapun, kami memberinya kesempatan di awal. Sekarang kami menyesalinya. Sudah terlambat. Setelah mendengar ini, Ming Chen pada tahap pemurnian senjata jelas merasa tidak nyaman. Tidak peduli seberapa bagus mentalitasnya, dia masih sedikit terpengaruh saat ini. Namun, Ming Chen tidak menanggapi. Dia masih menyelesaikan ukiran, pola senjata Tianmang. Ah Qian, Li Yi, dan Ouyang Long tidak senang, tetapi mereka tidak dapat membantah. Kekuatan dan Xing Hao ada di sini, belum lagi hampir semua orang di lapangan berada di sisi lain. Dan Xing Hao berjalan ke platform pemurnian senjata ke-9. Ku bilang, kamu tidak cukup bijak. Nada suara dan Xing Hao tenang, tapi penuh ketegangan. Ming Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang sampai saat terakhir. Dan Xing Hao tampak tersenyum, tetapi lebih seperti mensibir, kalau begitu kamu harus siap. Dan Xing Hao merasa dia menjadi sangat serius saat ini. Semuanya, yang akan saya sampaikan adalah metode pemurnian senjata yang sangat kuno. Metode pemurnian senjata ini secara tidak sengaja diperoleh oleh Tuanku Jia Xiu di reruntuhan kuno. Metode pemurnian senjata ini memiliki dua bagian, atas dan bawah. Bab, saya mempelajari bab pertama, dan bab berikutnya, keseluruhan peri dia adalah satu-satunya di tanah suci yang bisa. Setelah jeda, dan Xing Hao melanjutkan, selanjutnya, saya akan menggunakan bagian pertama dari metode pemurnian senjata kuno ini untuk meningkatkan gelang Xuanji, milik suster muda Muzuling. Dalam sekejap, tiba-tiba, ada keributan di lapangan pemurnian api bumi yang besar. Metode pemurnian senjata kuno, mendengarkannya saja sudah mengasyikkan. Mata Muzuling bersinar terang, dan ekspresi antisipasi di wajahnya semakin kuat. Beberapa pemurni senjata siap mengamati dan belajar, bahkan ada yang mengeluarkan kertas dan pena, berencana mencuri tuannya. Pinggir lapangan. Yin Fengqi menyilangkan tangan di depannya, menyipitkan matanya dan berkata, apakah ini langkah besar? Yin Zulian menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya dia jauh lebih jahat dari yang kita duga. Mata dan Xing Hao sedikit tertutup, dan setelah sekitar 7 atau 8 angka, matanya tiba-tiba terbuka. Wow! Detik berikutnya, kekuatan spiritual meleduk, dan serangkaian rune kuno dipadatkan olehnya. Setiap rune sangat luar biasa, seperti kupu-kupu berwarna-warni atau pecahan bintang yang melamun. Ladang pemurnian senjata tiba-tiba mendidih. Semua orang tertarik dengan rune yang diciptakan oleh dan Xing Hao. Aku belum pernah melihat rune ini sebelumnya. Ya, aku tidak mengenali satupun dari mereka. Itu normal. Ini semua adalah rune kuno, mungkin diciptakan oleh kekuatan yang kuat ribuan tahun yang lalu, atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Meskipun rune yang dipadatkan oleh dan Xing Hao sangat asing, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa rune tersebut mengandung fluktuasi energi yang sangat kuat. Namun, ketika semua orang terkesan oleh dan Xing Hao, Xiao Nunu, yang berdiri di pinggir lapangan, tercengang. Karena rune yang dipadatkan oleh dan Xing Hao saat ini ternyata sangat familiar. Bukankah ini, metode kuno pengukiran dan penempaan jimat, yang saya pelajari dari Kaisar Tang Yin Qi? Di lapangan pemurnian senjata Dian, dan Xing Hao menyelesaikan peningkatan dan perbaikan 8 senjata dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, dia akhirnya menaiki platform pemurnian senjata terakhir. Dia akan menggunakan metode pemurnian senjata kuno untuk mengukir pola tersebut pada gelang Xuanji milik Muzuling. Namun, saat semua penonton terkejut, Xiao Nunu tersenyum. Setelah mengamati dengan cermat, dia kembali yakin. Metode pemurnian senjata kuno yang disajikan dan Xing Hao saat ini adalah metode penempaan rune kuno yang dia pelajari dari Kaisar Senjata Tang Yin. Namun, teknik rune kuno yang saya pelajari memiliki total 3 bab, bab pertama, tengah, dan kedua. Mengapa dan Xing Hao mengatakan hanya ada 2 bab, bab pertama dan kedua? Apakah Tuan Jia Xiu menyembunyikan sesuatu? Ataukah Jia Xiu hanya mendapat 2 artikel? Setelah berpikir sejenak, Xiao Nunu masih merasa kemungkinan kedua lebih mungkin. Bagaimanapun, dan Xing Hao adalah murid langsungnya. Jika dia ingin mengajar, dia bisa mengajarinya.
Jika dia tidak mau mengajar, dia tidak bisa. Dan Xing Hao sendiri baru saja mengatakan bahwa metode pemurnian senjata kuno ini diperoleh oleh Master Jia Xiu di reruntuhan kuno. Karena ini adalah reruntuhan, metode pemurnian senjata yang diperolehnya mungkin tidak lengkap. Segera, dan Xing Hao memadatkan sejumlah besar rune. Setiap rune lebih misterius dari yang terakhir, dan setiap rune lebih rumit dari yang terakhir. Inilah mengapa dan Xing Hao berani mengumumkan isi rune di depan umum. Karena tidak ada yang bisa mempelajarinya. Bahkan dan Xing Hao sendiri diajari rune demi rune oleh Master Jia Xiu. Namun, ketika Jia Xiu memperoleh rune kuno ini, butuh beberapa tahun baginya untuk perlahan-lahan mengetahui semua arti dari rune tersebut. Dalam pandangan dan Xing Hao, tanpa bimbingannya dan Jia Xiu, mustahil bagi siapapun untuk menguasai metode pemurnian senjata ini. Bas. Dalam beberapa saat, dan Xing Hao menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menggambar rune yang dia butuhkan. Sementara semua orang mengingatnya dengan hati, tidak ada yang memperhatikan mata Xiao Nunu yang dalam. Tidak mungkin salah. Apa yang dan Xing Hao gunakan saat ini adalah bab pertama dari metode kuno pengukiran dan pemurnian senjata jimat. Satu rune tidaklah banyak. Satu rune tidaklah banyak. Xiao Nunu pada dasarnya dapat yakin bahwa yang akan diperoleh Master Jia Xiu hanyalah artikel pertama dan kedua. Aku sama sekali tidak mengerti. Mata Li Yi hampir keluar. Ouyang Long di sebelahnya menjawab, jangan katakan itu kamu. Bahkan pembuat senjata di lapangan tidak dapat memahaminya. Benda ini seperti buku surgawi. Saya tidak tahu satu kata pun. Mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan berbisik. Dia berkata, rasanya sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga Yin Fengqi, Yin Zulian, dan Yan Ying merasakan sesuatu akan terjadi. Kemampuan dan Xing Hao berada di luar imajinasi semua orang. Saya pikir akan sangat luar biasa untuk menyelesaikan 8 senjata sekaligus, tapi saya tidak menyangka bahwa itu hanyalah permulaan. Seseorang gugup. Tentu saja, beberapa orang senang. Apakah pertunjukan bagus akan segera dimulai? Shen Chang dari Shen Yao Sword Mansion berkata sambil tersenyum lucu. Mu Zuling di samping berkata dengan dingin, saya akan menggunakan gelang Xuanji untuk menghancurkan pedang itu sebentar lagi. Shen Chang berkata, Yang Mulia, ucapkan selamat tinggal sekarang. Saya masih berpikir untuk mengambil pemakaman langit pedang kembali. Di mana rumah pedang Shen Yao? Mu Zuling mensibir, apa yang kamu takutkan? Biarkan dan Xing Hao memperbaikinya. Ini. Shen Chang mendengus, lalu mengangkat alisnya, kalau begitu, terserah padamu. Mu Zuling bahkan lebih bangga. Dia menatap Xiao Nunu dengan mata dingin. Dia harus membayar kembali penghinaan yang dia alami di alam rahasia Taiksu terakhir kali. Bas. Pada saat ini, banyak rune di depan dan Xing Hao mulai terhubung. Mereka seperti pola konstelasi di langit malam, dengan jejak cahaya yang menghubungkannya satu demi satu. Dalam sekejap, apa yang muncul di depan mata semua orang adalah susunan jimat kuno yang sangat misterius. Susunan jimat digantung di atas gelang Xuanji, dan kemudian diputar perlahan seperti batu giling yang mempesona. Bas! Dari tungku, untaian energi spiritual murni terbang keluar. Energi spiritual murni ini diubah dari bahan logam yang dilebur, dan setiap helainya seperti mata air spiritual yang mengalir, sangat indah. Di bawah kendali dan Xing Hao, energi spiritual yang sangat murni itu mengelilingi gelang Xuanji, dan melekat padanya. Dan Xing Hao sangat stabil. Sama sekali tidak ada ketegangan yang terlihat pada badannya. Segera, gelang Xuanji, bahan logam, dan susunan jimat mulai disintesis. Selama proses rotasi, susunan jimat diintegrasikan ke dalam gelang Xuanji dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangkauan susunan jimat menyusut, dan pola pada gelang Xuanji mulai muncul secara bertahap. Kecepatan yang luar biasa, seru seseorang. Ya, dan ini sangat stabil. Jika ini terus berlanjut, Ming Chen akan disusul. Mungkin tidak, Ming Chen juga akan segera selesai. Mata semua orang tanpa sadar melirik ke arah Ming Chen. Pada saat ini, Ming Chen sudah menyelesaikan pekerjaannya, dan hanya tersisa kurang dari 100 rune untuk membentuk pola senjata Mang Surgawi. Pedang pemakaman langit yang ditempatkan di tungku sangat mempesona dan bersinar. Melihat dan Xing Hao sudah menyusul, Ming Chen mempercepat langkahnya lagi. Dari segi kecepatan, Ming Chen kalah.
dan kehilangan lebih dari sedikit. Sekarang yang terpenting adalah kualitas senjatanya. Selama kualitas senjatanya lebih baik dari lawan, maka babak ini akan dimenangkan. Waktu berlalu menit demi detik. Suasana di ladang pemurnian senjata Kaisar Yan menjadi semakin mencekam. Kakak senior Ming Chen sepertinya sedikit cemas. Aneh kalau kamu tidak terburu-buru. Jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan ladang pemurnian senjata dengan berlutut. Oh, tiba-tiba aku merasa taruhan ini agak kejam. Jika kamu kalah, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Ketegangan meningkat dan suasana meningkat. Tidak ada yang berani menunjukkan kemarahan mereka, dan mata semua orang tertuju pada dua platform pemurnian senjata di lapangan. Jumlah rune yang diukir pada pedang pemakaman langit oleh Ming Chen semakin sedikit. 80, 50, 30, lebih dari 10. Kisaran susunan jimat yang disintesis dan Xinghao ke dalam gelang Xuanji menjadi semakin kecil. Tinggal setengahnya lagi, sepertiga, 1/10, 1%. Akhirnya, pada tahap pemurnian, nyala api bumi di dalam tungku berakhir. Susunan jimat terakhir, di depan dan Xinghao menembus ke dalam gelang Xuanji. Wow! Detik berikutnya, garis-garis pada gelang Xuanji seperti arus manik, melepaskan keagungan mengerikan yang melampaui batas atas. Lalu, langit tiba-tiba berubah warna, dan lampu merah meleduk dari gelang Xuanji ke langit. Dalam kehampaan, lingkaran cahaya bintang yang indah tiba-tiba mekar. Langit dan bumi berguncang, dan auranya mengalir ratusan mil jauhnya. Banyak tempat di pengadilan suci abadi fana yang terganggu oleh aura ini. Apa yang terjadi? Di kejauhan, kerumunan yang terganggu melihat ke arah Dian Refining Field. Sepertinya datang dari bidang pemurnian senjata. Suara ini sepertinya adalah seseorang yang membuat senjata kekaisaran. Siapa itu? Siapa lagi? Pasti Dan Xinghao. Dia pergi ke Dian untuk memperbaikinya hari ini. Begitukah? Saya ingin melihatnya. Di dalam lapangan pemurnian senjata Dian. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini dikejutkan berulang kali, dan ekspresi mereka berubah berulang kali. Bahkan Mu Zuling mau tidak mau mengambil beberapa langkah ke depan, matanya dipenuhi kegembiraan. Berhasil. Gelang Xuanji berhasil ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran. Selain itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan gelang Xuanji pasti lebih besar daripada tombak di tangan Master Wu Lai. Ya dewa, apakah ini kekuatan metode pemurnian senjata kuno? Bukankah itu terlalu kuat? Yah, meskipun keduanya adalah senjata kekaisaran tingkat rendah, kekuatan mereka pasti melebihi senjata Master Wu Lai. Ini sangat kuat. Ini Dan Xinghao. Ini adalah salah satu generasi muda penyuling senjata di Akademi Suci Abadi Fana. Pemimpinnya, pada saat ini, tidak ada yang terkesan dengan kemampuan pemurnian senjata Dan Xinghao yang kuat. Betapa mengejutkannya bisa menciptakan senjata kekaisaran di usia yang begitu muda. Bas! Dan Xinghao sedikit mengangkat tangan kirinya, dan gelang Xuanji dengan lembut jatuh ke tangannya. Garis-garis di atasnya sangat indah. Meskipun penampilannya tidak banyak berubah, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Item ke-9, selesai, kata Dan Xinghao. Segera setelah itu, semua orang di lapangan mengalihkan pandangan mereka ke platform pemurnian senjata tempat Ming Chen duduk. Pada saat ini, Ming Chen mengukir rune terakhir ke dalam pedang pemakaman langit. Ladang pemurnian Dian. Pertarungan antara dua pembuat senjata jenius telah mencapai momen terakhir yang menentukan. Ketika Dan Xinghao berhasil meningkatkan gelang Xuanji menjadi senjata kekaisaran, Ming Chen juga menyelesaikan sintesis terakhir dari pola senjata Mang Surgawi dan pedang pemakaman langit. Kiang. Rune terakhir menembus pedang pemakaman langit, dan ribuan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari badan pedang. Nyanyian pedang yang keras menyebabkan seluruh ruangan bergetar, dan pedang pemakaman langit sepertinya telah direndam dalam cahaya suci pagi, seperti seberkas cahaya. Selesai. Ming Chen menghela nafas lega. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang pemakaman langit yang telah ditingkatkan ke tangannya. Dalam sekejap, energi pedang melonjak secara horizontal, dan cahaya dingin menembus ke dalam tuling. Wajah semua orang tidak bisa tidak menunjukkan sedikit keterkejutan. Ming Chen juga telah menyelesaikannya. Wow, luar biasa. Pola senjata yang terkubur di langit tidak mudah dikendalikan, tapi akhirnya aku berhasil. Seseorang menyatakan persetujuannya.
Namun lebih banyak orang yang menyatakan penghinaan. Terutama Yin Lang dan Leng Ruoqian, dua orang dari paviliun Xingqiao, berteriak kegirangan. Seberapa lambat ini? Kakak senior kita dan Xing Hao telah menyelesaikan 9 senjata sebelum kamu menyelesaikannya. Yin Lang mengejek. Leng Ruoqian juga berkata dengan bangga, kamu butuh banyak waktu untuk membuat pola senjata Tianmang. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah akan dinilai. Ming Chen tidak memperhatikan keributan kedua orang itu. Matanya menatap dan Xing Hao. Bukannya semakin cepat semakin baik saat menyempurnakan senjata. Hah? Dan Xing Hao terkekeh, sepertinya kamu sangat percaya diri. Ming Chen menjawab, pola senjata Tianmang jelas tidak buruk. Wow! Gelombang udara tak terlihat menyebar, dan pedang pemakaman langit di tangan Ming Chen dipenuhi cahaya dingin. Dan Xing Hao tersenyum dan mengangkat gelang Xuanji di tangannya. Tanda senjata Tianmang memang lumayan untuk orang lain. Tapi, topiknya berubah, dan senyumannya berubah menjadi cibiran. Di mataku, itu hanya kutu kupret yang tidak pantas. Beberapa kata sederhana ini penuh dengan penindasan, dan bahkan lebih provokatif. Ah Qian, Li Yi, Yin Fengqi, Yin Zulian dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Pada saat ini, dan Xing Hao sangat marah sehingga dia menatap ke seluruh penonton. Kemarahan membara di mata Ming Chen, tidak ada gunanya berbicara, tolong bertarung. Qiang, pedang pemakaman langit tiba-tiba meleduk menjadi kemuliaan, dan cahaya pedang yang menyilaukan meluas dari badan pedang. Bentuk pedang pemakaman langit langsung membesar beberapa kali. Perasaan hati semua orang menegang. Momen penentu yang paling menegangkan akhirnya tiba. Siapa di antara dua jenius pemurni senjata terbaik dari Akademi Suci Abadi Fana yang akan tertawa terakhir? Bas! Gelang Xuanji di telapak tangan dan Xing Hao melepaskan seberkas cahaya seperti arus listrik, dan kekuatan penghancur yang luar biasa menyebabkan situasi berubah warna. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya metode pemurnian senjata kuno ini. Energi spiritual yang menakutkan meleduk seperti air pasang, dan platform pemurnian senjata tempat dan Xing Hao tiba-tiba dipenuhi dengan tak terhitung jumlahnya retak. Segera, dan Xing Hao membuang senjata kekaisaran di tangannya, dan dalam sekejap, gelang Xuanji itu seperti roda bintang merah, terbang lurus ke arah Ming Chen. Roda lampu merah dengan cepat membesar, bagaikan batu kilangan yang berat, menimbulkan angin dan guntur. Melihat gelang Xuanji terbang, mata Ming Chen sangat tajam. Jangan meremehkan kekuatan pola senjata Tianmang. Aku tidak akan pernah kalah. Setelah mengatakan itu, Ming Chen menyeret pedangnya dengan kedua tangan dan menebas gelang Xuanji yang terbang. Diberkati oleh pola senjata Mang Surgawi, pedang pemakaman langit kini berubah menjadi pedang pembuka langit yang membelah langit. Dentang! Terdengar suara yang berat dan memekakkan telinga, dan kedua senjata kekaisaran itu meleduk menjadi bentrokan yang mengejutkan. Saat gelang Xuanji dan pedang pemakaman langit bertabrakan, gelombang energi yang agung meletus di bidang pemurnian senjata. Bersamaan dengan hancurnya cahaya pedang besar, gelang Xuanji langsung menerobos pertahanan Ming Chen dan memukulnya. Bang! Terdengar suara teredam lagi, dan Ming Chen tiba-tiba merasakan kekuatan besar menembus badannya. Matanya melebar, dan seteguk darah muncrat, dan dia terbang sejauh puluhan meter. Bagaimana ini mungkin? Ming Chen terkejut. Kakinya meninggalkan dua jejak panjang di tanah. Wow! Darah hangat muncrat lagi, dan Ming Chen menggunakan pedang pemakaman langit untuk menopang tanah agar tidak jatuh. Tuan Ming Chen. Wajah cantik Qian menjadi pucat dan dia segera naik untuk memeriksa situasi pihak lain. Li Yi dan Ouyang Long mengikuti dari belakang. Kakak senior Ming Chen, apa kabar? Kakak senior, cepatlah, ini obat penyembuh. Hampir di saat yang sama, suara mendidih terdengar di ladang pemurnian senjata Dian. Bukankah kesenjangan ini terlalu besar? Tidak ada bandingannya sama sekali. Itu hanya hasil yang diharapkan. Dan Xing Hao benar-benar menghancurkannya ke segala arah. Pemenang dari dua jenius pemurni senjata telah diumumkan. Hoa! Gelang Xuanji berubah menjadi lingkaran cahaya dan terbang kembali ke tangan dan Xing Hao. Dia memegang gelang Xuanji di telapak tangannya, mengangkat tangannya ke belakang punggung, dan menghadap Ming Chen dengan punggungnya. Apakah kamu melihat jarak antara kamu dan aku dengan jelas? Wow!
Aliran udara menyebarkan keempat orang itu, jubah dan Xing Hao berkibar, dan ujung pakaiannya bergelombang tertiup angin, seperti pedang yang menusuk hati, adalah sangat tajam. Mu Zuling sangat gembira, inilah yang dia inginkan. Entah itu ledukan kekuatan gelang Xuanji atau kekalahan Ming Chen saat ini, inilah yang ingin dilihat Mu Zuling. Menurutnya, saat Ming Chen memilih untuk menyempurnakan senjata untuk Xiao Nunu, dia harus menanggung akibatnya. Ming Chen berlutut dengan satu kaki dan meminum obat penyembuh yang diserahkan oleh Aqian secepat mungkin, namun darahnya tetap tidak berhenti. Sebelum Ming Chen bisa berdiri dari tanah, tiba-tiba, pedang pemakaman langit di tangannya melepaskan ledukan fluktuasi kekuatan yang kacau. Dan kemudian, serangkaian pola senjata kacau muncul di pedang. Ekspresi Ming Chen berubah, dan dia tiba-tiba merasa dia tidak bisa mengendalikan pedang pemakaman langit. Apakah ini? Terdengar bunyi, klik terlebih dahulu, lalu bunyi, ledukan, dan semua pola pada pedang pemakaman langit runtuh dan hancur. Mata Ming Chen membelalak. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Aqian dan lainnya juga terkejut. Pola senjata yang rusiak itu seperti bilah cahaya yang terfragmentasi, dan bekas darah merah cerah tiba-tiba tergores di wajah dan lengan Ming Chen. Haha, mendidih di bidang pemurnian senjata Dian semakin intensif. Bukan, bahkan, pola senjata Tianmang pun rusiak. Itu normal. Pedang ini dan pola senjata Tianmang baru saja disintesis kurang dari beberapa waktu. Keduanya belum sepenuhnya terintegrasi. Tidak jarang kekuatan pola senjata Tianmang hancur. Bai, bekerja keras. Tidak hanya pekerjaannya yang sia-sia, Ming Chen harus berlutut dan meninggalkan ladang pemurnian senjata Dian. Hanya dalam beberapa detik, ia kembali ke level semula. Ming Chen tidak percaya bahwa pedang pemakaman langit dikembalikan ke bentuk aslinya oleh gelang Xuanji. Aqian, Li Yi, dan Ouyang Long juga jatuh ke lubuk hati mereka dalam sekejap. Hahaha, Yin Lang dari paviliun Xingqiao sombong dan tertawa bangga, senjata kekaisaran. Tidak semua orang bisa memalsukannya. Sayang sekali kakak senior kami dan Xing Hao memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak mengerti itu. Hargai itu Leng Ruoqian juga berdiri dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa cahaya sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Apakah Anda mengerti arti kalimat ini? Setiap kalimat menempel di tuling Anda. Wajah Ming Chen pucat. Pada saat ini, meskipun dia memiliki kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dia tidak bisa melampiaskannya. Keterampilan saya lebih rendah daripada yang lain, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi bagaimana taruhan berikutnya akan berakhir. Pada tahap pemurnian, dan Xing Hao seperti raja muda yang mengendalikan nasib orang lain. Dia berkata dengan tenang, sudah waktunya bagimu untuk menguangkan taruhanmu. Ekspresi Aqian berubah. Dia segera memohon belas kasihan pada Dan Xing Hao. Kakak senior Dan, saya ingin meminta Anda untuk bermurah hati dan terbuka lebar. Ming Chen juga merupakan sosok terkenal di pengadilan suci abadi Fana. Jika dia keluar dari sini sambil berlutut hari ini, dia akan seperti itu seekor guguik yang berduka dengan tuling punggungnya patah. Bagaimana Immortal Saint Courtyard bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi? Mengenai permohonan Aqian, Dan Xing Hao tampak acuh tak acuh dan dengan tenang menjawab, apakah saya memintanya untuk setuju bertaruh dengan saya? Tapi, Aqian tidak tahu harus menjawab apa. Diam. Sebelum Aqian bisa berkata apa-apa lagi, Leng Ruoqian langsung memarahinya, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Mu Zuling juga langsung berkata, jangan merepotkan. Wow, Liu tekanan putri dinasti Yue dilepaskan, dan Aqian sedikit terengah-engah. Dia kemudian melihat Tuannya Wulai di sela-sela. Tuan Wulai, tolong beri saya nasihat. Tuan Ming Chen adalah murid Penatualu. Bukankah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatualu? Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Dan Xing Hao, Aqian hanya dapat meminta bantuan Wulai. Tapi Wulai bahkan tidak memikirkannya, dan hanya menjawab dengan tenang, saya bersedia mengaku kalah, tapi saya tidak bisa ikut campur. Seorang Qian tidak punya pilihan. Ada air mata di matanya, dan dia sepertinya punya pilihan di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku berlutut untuk dia. Wow, hati Ming Chen terkejut begitu dia mengatakan ini. Nona Aqian, Li Yi dan Ouyang Long juga berkata wajah kaget. Aqian, Xiao Nunu, Yin Fengqi,
Yin Zulian, dan Yan Ying juga memandang Aqian dengan tidak percaya. Dia ingin meninggalkan ladang penyulingan Dian sambil berlutut menggantikan Ming Chen. Aqian berkata, ini terjadi karena aku. Jika aku tidak bersikeras meminta bantuan Tuan Ming Chen, itu tidak akan berakhir seperti ini. Jadi, Aqian berkata dengan tegas, menghadap Dan Xinghao dan Mu Zuling. Sekelompok orang berkata, aku akan berlutut untuknya. Mu Zuling, Shen Chang, Yin Lang, dan Leng Ruoqian saling memandang dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Dan Xinghao berbalik dan berkata, kamu ingin menggantikannya? Ya, Dan Xinghao tersenyum, oke, tapi kamu harus merangkak keluar. Begitu kata-kata ini keluar, Yin Fengqi, Yin Zulian dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut. Ming Chen mengepalkan tinjunya, dan geraham belakangnya hampir patah. Dan Xinghao, kamu bertindak terlalu jauh. Wow, kemudian, kemarahan melanda hatinya, dan seteguk darah lagi muncrat. Li Yi dan Ouyang Long dengan cepat mendukung Ming Chen. Dan Xinghao mensibir, ketidakmampuanmu yang menyebabkan dia diintimidasi. Kamu, pembuluh darah di dahi Ming Chen muncul. Dan Xinghao memunggungi semua orang lagi, pilih. Naik atau berlutut, tentukan pilihanmu. Anda tahu, dia baru berusia 16 tahun. Saat ini, dia terlihat sangat tidak berdaya. Aqian menutup matanya dalam-dalam, lalu menghela nafas lega, dan berkata dengan suara lemah dan sedih, aku akan merangkak. Nona Aqian. Ming Chen ingin menghentikannya, tapi dihentikan Li Yi dan Ouyang sudah lama diblokir. Meskipun Li Yi dan Ouyang Long tidak ingin melihat Aqian dipermalukan, segalanya telah mencapai titik ini dan mereka hanya bisa mengikuti kata hati Aqian. Di bawah tatapan banyak orang di bidang pemurnian senjata, Aqian perlahan membungkuk. Saat ini, dia benar-benar putus asa. Yan Ying tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Dia meringkuk di belakang Yin Zulian dan mengatupkan kedua tangan kecilnya. Tiba-tiba, tepat sebelum Aqian hendak terbaring di tanah, sebuah lengan yang kuat dengan kuat memegang pergelangan tangan Aqian. Semua orang di lapangan terkejut. Seorang Qian berhenti di tempat. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kejadian ini terjadi karena kamu? Bukankah asal mula semuanya adalah aku? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Aqian, dan dia terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan. Xiao, Tuan Xiao Nunu. Serahkan sisanya padaku. Xiao Nunu membantu Aqian berdiri dan menoleh ke Dan Xinghao di meja pemurnian senjata. Bagaimana kalau bertaruh lagi? Bagaimana kalau bertaruh lagi? Di bidang pemurnian senjata, badai dimulai lagi. Xiao Nunu menatap langsung ke arah Dan Xinghao di tahap pemurnian senjata, dan 6 kata yang keluar dari mulutnya langsung membuat semua orang di lapangan tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang dia pertaruhkan? Seseorang bertanya dengan bingung. Siapa yang tahu? Apakah ini sudah berakhir? Menghadapi tatapan aneh dari segala arah, Xiao Nunu sepertinya tidak melihatnya, sedalam kolam yang dingin. Dan Xinghao bertanya dengan penuh minat, apa yang kamu pertaruhkan? Bertaruh saja pada apa yang terbaik untukmu, Xiao Nunu menjawab kata demi kata, penyempurnaan senjata. Mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Memperbaiki senjata, itu benar. Yin Fengqi, Yin Zulian, dan Yan Ying semuanya memandang Xiao Nunu dengan kaget. Aqian, Ming Chen, Li Yi dan lainnya bahkan melebarkan mata. Setiap orang yang hadir memiliki ekspresi, apakah saya mendengarnya dengan benar? Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Yin Fengqi bertanya dengan suara rendah. Li Yi juga berteriak, saudaraku, jangan main-main. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Kamu harus bersaing dengannya dalam latihan badan. Namun, ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Dia memandang Dan Xinghao dengan penuh tekad. Ini taruhan pada pemurnian senjata. Aturannya sama seperti sebelumnya. Siapapun yang bisa membuat senjata dengan kualitas lebih tinggi akan menang. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Meskipun semua orang tahu arti dari setiap kata yang diucapkan Xiao Nunu, tapi jika disatukan, itu sama sekali tidak bisa dimengerti. Dia ingin bersaing dengan Dan Xinghao dalam menyempurnakan senjata. Apakah dia gile? Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Apakah orang ini tahu apa arti pemurnian? Di bidang pemurnian senjata, semuanya bingung. Yin Lang dan Leng Ruoqian mau tidak mau melangkah maju.
Apakah kamu takut? Apakah kamu tahu cara memperbaiki senjata? Yin Lang mengejek. Leng Ruoqian berkata, jangan buang waktu kita. Apakah kamu akan keluar? Atau berlutut? Di mata mereka berdua, Xiao Nunu hanya mengulur waktu. Jika dia bisa menyempurnakan senjata, bagaimana mereka bisa menolaknya dari paviliun Xingqiao? Dan Xinghao keluar dari platform pemurnian senjata dengan ekspresi tenang. Jelas sekali, dia tidak bermaksud untuk memperhatikan Xiao Nunu. BR lebih besar dari, sebelum memprovokasi saya, Anda harus terlebih dahulu mengukur apakah Anda memenuhi syarat. Kata-kata dan Xinghao juga sepenuhnya mengungkapkan apa yang dipikirkan semua orang di lapangan. Hei, apa yang dikatakan kakak senior dan Xinghao benar. Tantang dia. Apakah dia memiliki kualifikasi? Ya, setidaknya Ming Chen layak untuk dan. Apakah dia layak untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki nama di antara para ahli senjata? Ejekan dan caci maki datang silih berganti dari segala arah. Tapi hanya beberapa langkah setelah dan Xinghao turun dari panggung, Xiao Nunu mengangkat matanya dengan dingin dan kemudian menatap Mu Zuling. Kakak senior Mu Zuling, kamu belum cukup bersenang-senang, kan? Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan tanpa sadar menatap Mu Zuling. Mu Zuling sendiri sedikit terkejut, dia tidak menyangka Xiao Nunu tiba-tiba berbalik dan mengincarnya. Xiao Nunu mengangkat kepalanya dan melihat ke samping, bukankah seharusnya targetmu adalah aku dari awal sampai akhir? Hah, wajah Mu Zuling menjadi dingin. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, dan kata-katanya sinis, kembali ke alam rahasia Taixu, aku membunuh 3 pengikutmu. Setelah itu, kamu menaruh dendam padaku dan menggunakan tangan dan Xinghao untuk mengincarku, tapi sampai saat ini, aku masih bahagia dan bebas. Merasa bebas. Nadanya juga meremehkan, juga penuh dengan penghinaan. Xiao Nunu membuat marah Mu Zuling dengan kata-katanya, lalu menunjuk ke arah dan Xinghao, Yin Lang, Leng Ruoqian dan yang lainnya. Kamu baru saja menemukan ketiga kutu kupret ini, dan kamu ingin menjatuhkanku. Bang! Saat suara itu jatuh, aliran udara yang kuat mengalir ke seluruh tempat. Aura Xiao Nunu mengguncang semua orang saat ini. Lengan bajunya berkibar, jubahnya menari, dan retakan menyebar di tanah di bawahnya. Dan kata, 3 kutu kupret, seperti sambaran petir, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Dia benar-benar menyebut dan Xinghao sia-sia. Apakah itu terlalu gile? Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Yin Lang dan Leng Ruoqian bahkan lebih marah lagi. Yang pertama berteriak dengan tegas, beraninya kamu mengatakan bahwa kami adalah kutu kupret. Apakah aku melakukan kesalahan? Xiao Nunu menatap Yin Lang dengan jujur, Nona Mu Zuling memintamu untuk berurusan denganku. Ini adalah kesalahan terbesar yang dia miliki. Pernah dibuat, Mu Zuling, Shen Chang dan lainnya. Kamu bahkan tidak menginginkan kesempatan yang kuberikan padamu. Berapa lama kamu akan menunggu? Menyebutmu tidak berguna masih. Menyanjung. Bang! Yin Lang, Leng Ruoqian, Mu Zuling dan lainnya semuanya terguncang kembali. Pada saat ini, suasana di bidang pemurnian senjata mengantarkan pada momen yang eksplosif. Kata-kata Xiao Nunu tidak hanya membangkitkan kemarahan dan Xinghao, Mu Zuling, Yin Lang dan lainnya, tetapi juga membangkitkan kebencian semua orang di ruangan itu. Kenapa pihak lain berani mengatakan hal seperti itu? Obat apa yang dijual di labu pihak lain? Bahkan Yin Fengqi, Yin Zulian, Aqian dan yang lainnya tidak dapat memahaminya sama sekali. Apa yang akan dilakukan Xiao Nunu? Apakah dia benar-benar ingin menyempurnakan senjata? Tapi bagaimana ini mungkin? Seperti yang dikatakan Yin Fengqi sebelumnya, dia lebih suka percaya pada kekuatan tempur Yanying daripada kemampuan Xiao Nunu dalam menyempurnakan senjata. Terlebih lagi, yang ingin dia sempurnakan adalah senjata kekaisaran. Pada saat ini, provokasi Xiao Nunu terhadap dan Xinghao langsung membuat kewalahan. Dibandingkan dengan provokasi dan ejekan dan Xinghao sebelumnya terhadap Ming Chen, intensitas ejekan Xiao Nunu benar-benar terlalu kejam. Kebencian ini membuat darah seseorang mendidih. Wajah dan Xinghao muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, taruhan. Hati Ming Chen, Aqian, Yin Fengqi, Yanying dan lainnya juga menegang. Apakah dan Xinghao akan menerima tantangan itu? Mata Xiao Nunu bertekad, dan dia melihat ke samping ke arah lawannya, taruhanmu tetap tidak berubah, jika aku kalah.
Dan Xing Hao langsung menyela Xiao Nunu, "Jika kamu kalah, aku ingin kamu memotong lenganmu, dan kemudian aku akan bersamamu." Orang-orang itu, semuanya merangkak keluar. Setelah mendengar ini, Yin Fengqi, Yan Ying, dan Qian jelas-jelas cemas. Tanpa menunggu orang lain menghalanginya, Xiao Nunu meraih tangan kanannya keluar. Hus! Dengan suara, pedang pemakaman langit di tangan Ming Chen terbang kembali ke tangan Xiao Nunu. "Qiang." Xiao Nunu menatap ke arah pedang pemakaman langit, mengangkat matanya, dan menjawab dengan tenang, "Menurut apa yang kamu katakan?" Wow! Di bawah panggung Dian, pertarungan mengejutkan lainnya. Dan Xing Hao mensibir dan berkata, "Aku akan bertarung dengan gelang Xuanji. Itu tergantung pada kemampuanmu untuk membuat senjata yang lebih kuat dari itu." Kekuatan gelang Xuanji jelas bagi semua orang. Kekuatan rune kuno bahkan menghancurkan pola senjata Tianmang Mingchen. Tidak ada yang tidak penasaran, bagaimana tanggapan Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan tenang menjawab, "Kalau begitu kamu harus berhati-hati." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu bergerak dan langsung naik ke platform pemurnian senjata terdekat. Wow! Setelah itu, api berkobar di platform pemurnian senjata, dan api dari bumi berkumpul menuju tungku seperti naga terbang. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan bahan pemurnian senjata yang telah disiapkan Qian untuknya sebelumnya. Bahan pemurnian termasuk esensi besi giok ungu dimasukkan ke dalam tungku. Kemudian, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan pedang pemakaman langit terbang ke dalam tungku. Panas bumi mengelilinginya, dan api bersuhu tinggi menyapu segala arah. Melihat penampilan Xiao Nunu, Yin Fengqi, Qian, Ming Chen dan lainnya tidak tahu sama sekali. Mereka semua tampak bingung. "Nak, apakah Xiao Nunu benar-benar tahu cara memperbaiki senjata?" Yin Fengqi bertanya pada Yan Ying. Bagaimanapun, Yan Ying sudah mengenal Xiao Nunu sejak lama. Yan Ying menggelengkan kepalanya dengan hampa. Yin Fengqi dan Yin Zulian saling berpandangan lagi, dan masing-masing melihat kebingungan di mata satu sama lain. Di sana bersama grup Paviliun Xingqiao, wajah dan Xing Hao membiru, dan saat ini kebenciannya pada Xiao Nunu meroket. Dia tidak punya dendam terhadap Xiao Nunu sebelumnya. Dia hanya menargetkan Xiao Nunu untuk membantu Mu Zuling dan Shen Chang. Tapi hari ini, dendam antara dia dan Xiao Nunu telah selesai sepenuhnya. Dia sama sekali tidak tahu cara menyempurnakan senjata. Pada saat ini, Shen Chang melangkah maju dan berkata, "Jika tidak, dia tidak akan membuat janji sebagai pemurni senjata di lantai tingkat pertama." Mu Zuling tersenyum dingin, "Kalau begitu, bukankah dia berada di gedung tingkat pertama? Mencari kemah Teihan." Begitu dia selesai berbicara, di tahap pemurnian senjata, gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba terpancar dari Xiao Nunu. Segera setelah itu, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, ratusan rune yang megah dan kuno tiba-tiba muncul. Masing-masing rune memancarkan aura yang tak terduga, dan masing-masing mengandung esensi spiritual misterius. Tapi ketika Dan Xing Hao melihat tanda di sekitar Xiao Nunu, hatinya tiba-tiba menegang. Pada saat yang sama, penyuling lain di ladang penyulingan Dian juga menunjukkan keraguan. "Mengapa rune ini terlihat familiar?" kata seseorang. "Apakah menurutmu begitu? Aku merasa seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Segera, sebuah suara keluar dari kerumunan. "Bukankah ini rune kuno yang digunakan Dan Xing Hao saat menyempurnakan senjatanya tadi?" Kata-kata ini seperti sambaran petir, langsung mengenai hati semua penonton. Bersambung.